Tanggal 25 Agustus fenomena pertama kali di dunia, jutaan rakyat dari Sabang sampai Merauke, serempak berdemo dan berdoa. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, saudara-saudaraku yang saya cintai, tanggal 25 Agustus tahun 2025 akan dicatat dalam sejarah bangsa kita sebagai hari yang tidak biasa. Bukan karena ledakan bom, bukan karena bencana alam, melainkan karena sebuah guncangan besar dari Allah Bapa sendiri. Guncangan ini bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi juga untuk dunia. Tanggal 25 Agustus tahun 2025 adalah fenomena yang belum pernah ada di dunia selama ini. 1. Allah Bapa mengguncang Indonesia sendiri. 2. Jika kita peka dan bisa melihat, ratusan juta malaikat memenuhi Indonesia. 3. Secara fisik jutaan orang Indonesia sudah berdoa, dengan hati hancur, baik sendiri-sendiri, atau bersama-sama untuk Indonesia, dari sebelum tanggal 25 Agustus sampai sekarang. 4. Secara fisik jutaan orang berdemo dari Sabang sampai Merauke. Isu utamanya adalah penjajahan rakyat Indonesia oleh pemerintahnya sendiri, simbol dari perlawanan rakyat terhadap dominasi asing dan konglomerat di negeri ini. Ini fenomena yang belum pernah ada di dunia selama ini. 5. Mari kita minta Allah Bapa untuk membuka mata iman kita. 6. Secara fisik mari kita lihat dan search terus-menerus apa yang terjadi di Indonesia. Lucifer mencoba menutupinya, tapi jika Allah Bapa yang bekerja, tidak ada yang mampu menghalanginya. Walaupun Lucifer atau iblis berusaha menutupi media, ketika rakyat melihat dan merasakan kejadian itu, media massa justru diam seribu bahasa. Stop menyaksikan media massa yang tidak pro rakyat Indonesia, dan terbukti aktif menyusahkan rakyat Indonesia. Sosial media di Indonesia dan dunia terus-menerus mengabarkan fenomena besar ini. Media asing juga memberitakan seperti Taiwan, AP Associated Press, Reuters, Fiori dan lain sebagainya. Memang Lucifer atau iblis berusaha menutupi media, ketika rakyat melihat dan merasakan kejadian itu, media massa justru berusaha menutupi hal itu. Mari kita telusuri satu persatu kronologi dan buktinya. Kronologi lengkap tanggal 25 Agustus tahun 2025. Pagi hari, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Rakyat di berbagai kota turun ke jalan. Ada demo besar di Jakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Isu utamanya adalah penjajahan rakyat Indonesia oleh pemerintahnya sendiri, simbol dari perlawanan rakyat terhadap dominasi asing dan konglomerat di negeri ini. Siang hari, ratusan ribu orang sudah berkumpul. Ada nyanyian, ada teriakan, ada doa yang menggema. Namun anehnya, stasiun televisi nasional hampir semuanya bungkam. Hanya satu yang menyiarkan, itu pun sebentar saja, yakni Kompas TV. Sore menjelang malam, beredar ribuan video di media sosial, TikTok, Instagram, YouTube, bahkan WhatsApp penuh dengan cuplikan massa yang berteriak lantang. Tetapi di layar kaca, yang muncul justru sinetron, acara hiburan, bahkan gosip murahan. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Malam hari, banyak rakyat menanyakan, mengapa TV besar seperti RCTI, SCTV, Indosiar, Metro TV, bahkan TVRI, tidak menayangkan peristiwa sebesar ini. Apakah mereka ditekan? Apakah mereka memang memilih berpihak pada para pemilik modal, oligarki, dan pejabat busuk? Mengapa media diam? Mari kita lihat fakta dan bukti yang sudah berulang kali terjadi. Tahun 1998, saat reformasi, banyak media awalnya takut memberitakan demonstrasi mahasiswa. Baru setelah Soeharto jatuh, media ramai-ramai ikut menyiarkan. Tahun 2019, demo mahasiswa terkait UU KPK dan Omnibus Law, lagi-lagi media besar menutupinya, baru media independen yang berani. Tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023, demo BBM, demo buruh, demo lingkungan, hampir selalu hanya ditayangkan sepotong-sepotong. Kini, tanggal 25 Agustus tahun 2025, hal yang sama terulang. Media diam. Bukti ini menunjukkan bahwa media besar di Indonesia sudah lama tidak lagi pro-rakyat. Mereka lebih berpihak pada pemilik modal yang menguasai saham media, oligarki yang mendikte isi berita, mafia dan pejabat busuk yang menekan jurnalis, koruptor dan taipan yang takut wajah aslinya terbongkar. Ayat firman Allah, Allah sudah lama memperingatkan kita tentang kebenaran yang ditutupi.
Yeremia 5 ayat 26-28. Sebab di antara umatku terdapat orang-orang fasik, mereka mengintai seperti orang yang memasang jerat, mereka memasang perangkap manusia ditangkap mereka. Seperti sangkar penuh dengan burung, demikianlah rumah-rumah mereka penuh dengan tipu daya, oleh karena itu mereka menjadi besar dan kaya. Mereka gemuk, gilang gemilang, mereka melampaui perbuatan jahat, mereka tidak memperhatikan hukum, perkara anak yatim tidak mereka adili, dan hak orang miskin tidak mereka bela. Ayat ini jelas sekali menggambarkan kondisi bangsa kita hari ini. Media, pejabat, konglomerat, semuanya bersekongkol menutupi suara rakyat. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memihak pada kekuasaan yang menindas. Ia selalu berdiri di pihak rakyat kecil, orang miskin, dan yang tertindas. Dalam peristiwa tanggal 25 Agustus tahun 2025 ini, arahannya sederhana. Jangan takut bersuara, walaupun media bungkam. Terus sebarkan kebenaran, karena era digital membuat kebenaran tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Tetaplah dalam damai, jangan terprovokasi oleh mereka yang ingin memecah belah bangsa. Percayalah, guncangan ini adalah bagian dari rencana besar Allah untuk membersihkan bangsa kita dari para penindas. Saudara-saudaraku, inilah rahasia yang dibukakan Allah bagi dunia, terutama bagi rakyat Indonesia. Media boleh menutupinya, oligarki boleh mengendalikannya, tetapi suara rakyat dan kebenaran dari Allah tidak akan bisa dipadamkan. Stop menyaksikan media massa yang tidak pro-rakyat Indonesia dan terbukti aktif menyusahkan rakyat Indonesia. Mulai tanggal 25 Agustus tahun 2025, guncangan besar dari Allah Bapa sendiri. Tanggal 25 Agustus tahun 2025 akan dicatat dalam sejarah bangsa kita sebagai hari yang tidak biasa. Bukan karena ledakan bom, bukan karena bencana alam, melainkan karena sebuah guncangan besar dari Allah Bapa sendiri. Guncangan ini bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Fenomena tanggal 25 Agustus tahun 2025 ini benar-benar belum pernah ada sepanjang sejarah. Pertama, Allah Bapa mengguncang Indonesia dengan cara yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manusia. Kedua, bagi yang peka secara rohani, ratusan juta malaikat memenuhi Indonesia, menjaga, dan menyertai bangsa ini. Ketiga, secara fisik jutaan orang Indonesia sudah lebih dahulu berdoa dengan hati hancur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, memohon pemulihan untuk bangsa, jauh sebelum tanggal 25 Agustus hingga saat ini. Keempat, secara nyata jutaan orang turun ke jalan dalam demonstrasi dari Sabang sampai Merauke. Isu utamanya adalah penjajahan rakyat Indonesia oleh pemerintahnya sendiri, simbol dari perlawanan rakyat terhadap dominasi asing dan konglomerat di negeri ini. Sebuah fenomena yang belum pernah terjadi di dunia sebelumnya. Karena itu, mari kita melihat semua ini dengan mata iman. Mohonlah kepada Allah Bapa agar mata rohani kita dibukakan untuk memahami apa yang sedang Ia kerjakan. Pada saat yang sama, secara fisik kita juga diajak untuk terus memperhatikan, mencari, dan mengikuti apa yang sedang terjadi di Indonesia hari demi hari. Amin, amin, amin.